posisinya sebagai salah satu kekuatan militer utama di kawasan Asia Tenggara, sebuah status yang tidak lahir dalam semalam, tetapi melalui perjalanan panjang penuh disiplin, modernisasi, dan kerjasama lintas negara dalam konteks ketegangan geopolitik global yang kian memanas dan lonjakan aktivitas kapal perang dari berbagai negara asing yang semakin sering melintas di perairan kedaulatan Indonesia. Tentara Nasional Indonesia terus memperkuat doktrin Trisula Nusantara yang menjadi tulang punggung pertahanan nasional. Doktrin ini mencakup sinergi utuh antara unsur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang bersama-sama menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, melindungi integritas wilayah, serta memastikan stabilitas kawasan tetap terjaga meskipun situasi internasional penuh ketidakpastian. Wilayah tidak keluar. Di panggung global, aliansi besar seperti Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau yang dikenal sebagai North Atlantic Treaty Organization dan sejumlah negara adidaya mulai memantau dengan cermat bagaimana Tentara Nasional Indonesia membangun reputasi yang tidak biasa. Diskusi internal yang diungkap oleh media internasional menunjukkan bahwa Organisasi Perjanjian Atlantik Utara berupaya memperkuat diri melalui pembentukan pasukan reaksi cepat dengan kekuatan mencapai 500.000 personel, sebuah langkah yang banyak pengamat nilai sebagai sinyal antisipasi terhadap potensi perubahan peta kekuatan di Asia. Menariknya, di ruang publik dunia maya, banyak netizen dari berbagai negara menjuluki Tentara Nasional Indonesia sebagai pasukan gaib karena disiplin yang sangat luar biasa, cara berjalan yang seperti dentuman genderang maut, serta aura yang membuat pasukan asing merinding ketika menyaksikan langsung. Tidak jarang terdengar desas-desus bahwa pasukan yang mereka lihat bukanlah tentara modern biasa, melainkan seperti entitas kuno dari zaman perang terdahulu yang bangkit kembali dengan semangat baru, menjadikan citra Tentara Nasional Indonesia semakin melegenda sekaligus disegani di mata dunia. Di dunia maya, fenomena julukan pasukan gaib yang disematkan pada Tentara Nasional Indonesia terus bergulir dengan kisah-kisah yang berkembang menjadi legenda urban. Ribuan komentar dari warga berbagai negara memuji keseragaman langkah, gerakan tangan, hingga cara memutar senjata yang tampak seperti tarian perang dari masa silam. Beberapa video pendek yang beredar menunjukkan momen ketika pasukan Indonesia tampil dalam parade internasional, dan suara tepuk tangan bergemuruh karena penampilan mereka dianggap melampaui ekspektasi publik global. Banyak orang luar negeri berpendapat bahwa apa yang mereka saksikan bukan hanya sebuah defile militer biasa,
tetapi juga representasi dari sejarah panjang perjuangan sebuah bangsa yang dituangkan dalam gerak tubuh para prajuritnya. Aura magis inilah yang kemudian memicu imajinasi publik bahwa Tentara Nasional Indonesia seakan-akan memanggil kembali roh-roh para pejuang masa lalu untuk hadir di setiap langkah mereka. Selain itu, para pakar budaya militer berpendapat bahwa keunikan Tentara Nasional Indonesia lahir dari cara negara. Ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, keberanian tanpa pamrih, dan penghormatan pada leluhur ke dalam doktrin dan pelatihan militer modern. Tidak mengherankan jika setiap kali pasukan ini tampil di luar negeri, banyak pengamat yang merasakan sebuah energi yang berbeda, seolah-olah kekuatan fisik dan spiritual berpadu menjadi satu. Beberapa tulisan mendalam yang diterbitkan oleh jurnalis investigatif menggambarkan bagaimana proses latihan di hutan, gunung, dan pesisir pantai di tanah air membentuk prajurit yang memiliki ketahanan mental dan fisik di atas rata-rata. Mereka tidak hanya ditempa untuk menjadi prajurit tangguh, tetapi juga pribadi yang memahami filosofi tanah airnya, sehingga setiap langkah yang diambil seakan selalu membawa pesan dari masa lalu yang menuntun pada masa depan. Dave, saya tugaskan di sini sebagai juru bahasa untuk membantu saudara saya, itu TNI, yang ikut dalam latihan Super Garuda Shield. Saya di sini untuk membantu pasukan-pasukan yang akan memimpin latihan yang bisa lihat di belakang. Itu untuk membersihkan ruang bank. Nah, ada banyak sasaran dalam itu. Nah, secara kelompok, kami akan bekerjasama untuk membersihkan ruang yang ada. Nah, itu sangat penting untuk menggunakan taktik dan teknik yang cukup bagus. Jadi kami akan memperbaiki kemampuan kami untuk menjadi mungkin satuan yang cukup bagus untuk melawan musuh kita. Selain daripada itu cukup bagus untuk bekerjasama dengan teman-teman Indonesia. Selain daripada itu, saya sudah siap untuk membantu teman-teman Indonesia. Saya mengucapkan satu lagi, terima kasih banyak. TNI. Perbincangan semakin hangat ketika sejumlah negara mengundang Tentara Nasional Indonesia untuk bergabung dalam latihan bersama atau mengirim delegasi pada pertemuan strategi pertahanan tingkat tinggi. Undangan tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan internasional bahwa pasukan dari Indonesia bukan lagi pemain pinggiran, melainkan mitra strategis yang patut dihormati. Dalam beberapa forum, bahkan ada rumor bahwa beberapa negara mencoba meniru metode pelatihan yang diterapkan di Indonesia, mulai dari disiplin, penyaringan yang ketat hingga cara mereka membangun kohesi unit kecil di lapangan. Bagi publik global, hal ini menjadi bahan diskusi menarik tentang bagaimana sebuah negara dengan latar belakang sejarah perjuangan kolonial dapat berkembang menjadi sebuah entitas militer modern yang penuh wibawa. Citra Tentara Nasional Indonesia yang dulunya hanya dikenal di kawasan regional, kini melintasi batas benua, membawa kebanggaan, sekaligus tantangan baru untuk terus mempertahankan reputasi yang telah dibangun dengan susah payah.